pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Maruners yang dengar podcast ini. Kembali lagi di Lamar FM, Lambe Maruners, barengan gue Gloria Margareta yang akan nemenin lo selama 1 jam ke depan membahas semua topik yang ada di kampus tercinta kita ini. So, grab your snack and enjoy the podcast. Oke, selamat sore Kak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kenalin, aku Gloria Margareta Sihan. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nih ngomong-ngomong komunikasi, ini prodinya aku banget. So, boleh kenalan kakak, namanya siapa? Sebelumnya, halo Kak Gloria. Gloria. Oh, Gloria. Ya. Maklum lah, kita baru pertama kali ya. Baru pertama kali banget teman-teman. Jadi belum pernah ketemu. Betul. Udah boleh nih kenalan nih. Boleh kenalan nih ke teman-teman semua yang nonton video ini, dengerin podcast ini, biar semua tahu kalau narasumber kita hari ini hebat banget nih. Masya Allah. Masya Allah. Enggak sih, kita sama-sama belajar aja Sama-sama gitu belajar. kan. Halo teman-teman. Hai. Oke, ini kira-kira ngomongnya harus pakai bahasa formal kah Enggak. Ini bebas channel aja kita, gitu ya. jadi Oke. fun aja. Gua takutnya ada harus pakai bahasa formal gitu kan. Cuman emang tidak mengandung sara ya di sini. Oke. Gitu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faruk Abiyu, biasa dipanggil Faruk. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke. Saya ngambil jurusan psikologi. Kebetulan sekarang saya lagi duduk di semester 5. Semester 5. Iya. Oke, salam kenal ya Kak. Tadi Kak apa tadi? Kak Faruk. Faruk. Aku boleh manggilnya Kak Faruk. Boleh banget. Jadi kalau misalkan emang nanti ketemu di jalan, panggil aja gitu kan. Kak Faruk gitu. Jangan manggil kakak deh. Karena kita sama-sama ini umurnya sama gitu kan, masih seumuran. 19. Berapa? 20. Sama. 20? Saya juga 20. 2004? Iya, 2004. Tapi kok kayak aku merasa kecil banget ya. Kakak nih kayak dewasa banget, independennya tuh udah gitu ya. Masa kayak sih? cutting banget gitu loh. Jadi malu ini nih. Faktor badan doang ini yang gede gitu kan. Tapi kayak pembawaannya juga dewasa gitu loh. Kayak bukan mahasiswa malah, kayak orang pekerja gitu. Terus kayak apa? Kayak orang-orang pekerja? Iya, semangatnya tuh orang-orang pekerja banget. Ya kita sebagai kaum generasi muda emang harus memiliki yang semangat tinggi ya? gitu kan, semangat tinggi gitu. Betul, sepakat. Oke, paling aku mau ngomongin latar belakang. Tadi kan pendidikan, kakak orang mana sih sebenarnya Kak? Saya asli Karawang. Oh, sama. Tinggal di Kecamatan Cikampek. Cikampek sama, enggak sih, aku orang Kosambi. Oh, orang Kosambi. Iya. Oh, deket dong ya? Ya beda 20 menit lah kalau dari beda Kosambi. 20 menit. Berarti ngekos apa pulang pergi? Nah, kebetulan aku PP tapi aku suka di kosan temen. Oh. Karena banyak agenda jadi harus stay terus di sini. Jadi numpang lah ya di kosan teman. Iya, numpang, bantu gitu. apa kek lah. Setidaknya ada tempat singgah lah aku di sini. Yang penting mah nggak bolak-balik ya. Karena Karena lumayan juga kalau misalkan Karawang Kosambi itu kan betul. estimasi itu 20 menit ya. 20 menit. Bahkan aku kadang naik kereta. Oh, naik kereta. Iya, karena aku nggak ada motor, nggak ada mobilitas, jadi naik kereta. Berarti harus bangun pagi dong kalau pakai kereta. Betul, harus bangun pagi karena ya gitulah ya, makanya aku harus ngekos ke temen aku. Iya, begitu. iya. Oke, kakak di perkuliahan sibuknya ngapain aja Kak? Kebetulan saya di perkuliahan itu sibuknya yang pertama berorganisasi. Organisasi. Terus yang kedua pastinya belajar ya, itu mah nggak dibilang kesibukan sih, emang udah kewajiban sepakat, aja gitu kan. Iya. Terus selain berorganisasi juga kebetulan saya suka mengajar di salah satu sekolah yang ada di Cikampek, yaitu SMK TI Muhammadiyah 1 Cikampek. Oh. Gitu. Itu apa maksudnya mengajar tuh? Saya mengajar ini apa namanya, keorganisasian Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena kebetulan kalau di Muhammadiyah itu ada materi-materi terkhusus gitu kan, yang emang harus diketahui oleh siswa dan siswi. Oh. Kebetulan kan saya juga aktif ya di IPM gitu, dari pimpinan ranting, cabang hingga daerah. Jadi saya dipanggil untuk ngisi materi ke anak SMK. Iya, ke anak SMK kelas 10. Oh, itu diutus dari dosen disuruh sama dosennya gitu. Oh, enggak dosen, guru. Kan tingkat sekolah. Berarti dipanggil sama guru. Iya, dipanggil sama guru. Oh, iya. Dipercaya gitu ya, sama dipercaya guru sama untuk guru. ngajar psikologi untuk ngajar. itu. Apa di BK-nya bukan? Emang ngasih materi bukan. aja? Ngasih materi. Emang langsung terjun saya ke siswa dan siswi. Oh, kalau organisasinya?
Kalau organisasinya saya mengikuti organisasi eksternal, Oh, eksternal. luar kampus, Luar ya. kampus. Saya ikut organisasi IMM, Apa tuh? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, Muslim ya? Iya, Muslim. Muslim, iya. Kalau kakaknya sendiri aktif juga di organisasi. Nah, kebetulan kita latar belakang yang berbeda ya. Aku kebetulan aktif juga di organisasiku PMK. Oh. Persekutuan Mahasiswa Kristen. Aku orang Kristen. Oh, jadi iya, aku iya. aktif di di kelompok Kristen dan kakak kelompok Muslim tadi. Ini iya. seru Bisa banget nih ya. nanti berkolaborasi terkait Iya, program kerja. Betul. Ini keren banget, ternyata kita punya latar belakang yang hampir sama ya. Iya, Fokusnya iya, ke iya. ya suka dengan berbau apa ya, agama gitu. Betul Gitu. Karena banget. emang agama tuh penting ya, iman tuh penting. Emang sebagai pegangan hidup kita Iya, biar kita betul. itu nggak salah jalan. Betul, landasan ya kan. Iya, betul landasan kita. Oke, sepakat sih Kak. Oke, paling latar belakang udah, kesibukan udah, karena kan kakak dari psikologi juga ya. Iya, betul. Nah, jadi kita tema kali ini mau ngangkatin mengenai quarter life crisis, yaitu mental health. Kita mau sama-sama belajar kan, kalau orang-orang yang lagi di masa quarter life crisis kan orang-orang muda nih. Betul, Jadi betul, kita betul, banget betul, nih. betul. Jadi kita di sini mau sharing satu sama lain apa yang kakak alamin dan juga penanganannya seperti apa begitu. Oke, sangat menarik nih pembahasannya Betul. ya. Karena Betul. bisa dibilang ini gue singkat aja ya bahasanya gitu kan, KLC gitu. Karena bisa dibilang KLC ini memang bisa dikatakan sudah menjadi teman lah di kalangan anak muda, Betul, apalagi di lingkungan mahasiswa, Mahasiswa. dan mahasiswi. Kadang kan suka mengalami fase-fase yang seperti itu ya. uh-uh. Saya juga yakin kakaknya sendiri pun pasti pernah nih ngalamin Iya. hal-hal yang seperti itu. Betul. Betul gak sih? Iya, makanya ini diangkat karena ini relate banget. Makanya Mengambil dari diangkat. kehidupan nyata Iya, gitu ya. kehidupan nyata. Biar ini tuh radionya, podcastnya ya apa ya, efektif dan juga bermanfaat. Iya, begitu. iya, iya. Sekalian mengedukasi juga lah ya. Edukasi juga. Oke, paling kalau soal quarter life crisis, apa sih latar belakangnya sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Latar belakang ya. Latar belakang dari KLC itu kita sebenarnya bukan sebagai generasi muda aja gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan KLC ini ya nggak memandang suatu gender gitu. Bisa juga terjadi ketika usia kita sudah memasuki 40 atau bahkan lebih gitu kan. Karena kan KLC ini bisa dikatakan ya kita sedang mengalami fase-fase kritis. Sorry ya, bukan kritis, tapi krisis. Kalau kritis mah koma atuh ya. Iya, betul. Salah, maaf teman relate. Iya. Nanti dirat aja ya. Lanjut. Ya, KLC ini bukan apa ya, bukan terjadi di kalangan anak muda saja gitu kan, tetapi juga bisa terjadi di usia yang memang sudah beranjak tua gitu kan, seperti umur 40 tahun ke atas atau bahkan lebih gitu. Macam-macam sih sebenarnya kenapa orang bisa terkena KLC, ataupun ya memang ada juga yang memang dari kecilnya gitu kan, mereka sudah mengalami fase-fase kritis, masa-fase krisis gitu. Itu latar belakangnya. Kalau karakteristiknya yang kita kita ini kan aku lagi di fase quarter life crisis. Itu karakternya tuh seperti apa? Karakter yang memang terjadi ke dalam individu manusia ya, Iya. ketika sedang mengalami KLC. Yang pertama pasti mengalami kecemasan. Oh iya, betul. Karena kan kita lagi mengalami suatu fase krisis nih gitu kan. Entah itu krisis finansial, krisis sosial, ataupun krisis di kehidupan kita. Itu pasti hal utama yang emang dikeluarkan oleh manusia gitu kan, sifat dan perilakunya pasti suatu kegelisahan gitu kan. Kita itu bakal resah. Kayak ibaratnya misalnya gua kuliah di Karawang gitu. Terus gua ngekos nih, tiba-tiba uang jajan gua gitu kan, ataupun uang yang gua punya tuh habis. Otomatis kan gua di situ mengalami fase krisis dong. Iya, betul. Bagaimana caranya gua bisa bertahan hidup nih dengan uang yang seadanya gitu. Itu kan sebenarnya bener-bener resah banget lah. Pasti anak-anak kosan yang emang sedang mengalami krisis keuangan finansial merasakan juga gitu. Seperti apa sih rasanya kita makan di awet-awet, jangan sampai boros, pengeluaran juga semakin sempit gitu kan, dipersempit gitu. Paling karakteristiknya itu ya kita mengalami suatu kegelisahan, kecemasan. Terus jadi emosional kita itu nggak stabil gitu. Itu kalau ngomongin karakter atau ciri-ciri lah ya. Iya. Terus kalau misalnya gejalanya nih, kenapa kita bisa
ngalamin quarter life crisis ini? Bukan karena kita muda jadi kita ya harus menerima gejala itu, tapi kenapa gitu? Itu tuh kita bisa ngalamin itu. Kenapa kita bisa mengalami seperti itu? Karena kan ya bisa dibilang kehidupan itu kita kalau misalkan kita hidup, kita bakal menemukan berbagai macam fenomena gitu kan. Gak mungkin lah gitu ya kita sebagai manusia hidupnya selalu lurus gitu aja. Betul. Pasti ada kendala-kendala tertentu yang bakal Sepakat. kita hadapi. Kalau misalkan kita memang bisa mengenal diri kita sendiri gitu ya, otomatis ketika kita kena KLC gitu kan, quarter life crisis, ya pasti kita bakal bisa survive gitu. Karena kita sudah tahu nih kemampuan serta kelebihan yang kita miliki pada diri kita sendiri. Begitu. Kalau misalnya sering begadang itu salah satu gejala ini juga bukan sih? Kalau misalkan bergadangnya kayak fisik-fisik gitu nih. Kan gejala kan datang dari entah itu dari fisik, entah itu dari pemikiran, entah itu dari keimanan pun bisa gitu. Nah, itu masuk juga gak sih kayak kita karena kita bukan hanya muda tapi kita mengalami quarter life crisis ini karena kita sering begadang. Gitu-gitu ngaruh gak sih? Atau karena kita keimanan kita terlalu, jangan keimanan terus deh, karena kita ya gitu fisik tidak dijaga, itu tuh ngaruh nggak sih ke gejala quarter life crisis ini? Atau cuman pikiran aja gitu loh? Sebenarnya kalau misalkan kita membahas terkait bergadang gitu ya, kira-kira ada pengaruhnya gak sih ke KLC itu? Sebenarnya kalau kata gue pribadi sih itu balik lagi ke orangnya. Di sini gue nggak bisa ngejudgement orang itu kena KLC gitu kan, ataupun sedang merasakan KLC. Karena kan ada beberapa tipikal manusia ya, ada orang yang emang tidurnya suka larut malam, entah itu jam 1 ataupun jam 2. Ada juga memang orang yang nggak pernah tidur gitu, entah dia lagi mengerjakan tugas ataupun pekerjaan yang lain. Iya sih. Jadi gue nggak bisa menilai nih orang itu kira-kira dia lagi ada di fase KLC atau enggak. Tapi ya mungkin bagi bapak-bapak nih ya, ataupun ibu-ibu, kadang kan bapak-bapak itu suka di luar ya, duduk sambil ngerokok gitu kan, sambil ngopi dan sebagainya sampai larut malam. Ya itu bisa dikatakan dia mungkin sedang mengalami di fase yang namanya krisis gitu. Betul. Entah itu dia memikirkan soal finansial keluarganya ataupun memikirkan anak-anaknya gitu kan, ini ranahnya mau kemana gitu. Soalnya ini jadi membawa nama keluarga nih, boleh gak? Iya. Soalnya bapak gua sendiri pun pernah sih waktu itu ada di fase KLC itu kan. Jadi singkatnya waktu itu kan bapak gua tuh bener-bener gak tidur lah, bener-bener di luar sampai jam 1 malam. Terus gua khawatir gitu kan sebagai anaknya. Lalu gua keluar lah, gua temuin bapak gua. Gua nanya gitu kan ke bapak gua, "Pah, kenapa jam segini masih di luar?" Dan ternyata bapak gua itu lagi memikirkan soal finansial keluarga gitu. Karena ya semakin kesini gitu kan, kata bapak gua, kebutuhan kita semakin banyak. Otomatis uang yang harus kita dapatkan juga ya harus semakin banyak juga gitu kan. Dan di situ gue menilai bahwasannya bapak gue lagi lagi ada di fase quarter life crisis gitu. Dia lagi memikirkan bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup nih bersama keluarganya, apalagi kan dia seorang penanggung jawab ya, seorang suami keluarga, gitu kan, yang emang harus menafkahi istri dan anak-anaknya gitu. Nah dari situlah gue mulai ada rasa keinginan buat pengen lah gitu kan membantu perekonomian keluarga dengan cara ya gue mencari kesibukan yang memang bisa menghasilkan suatu finansial. Entah itu nanti gue bakal kebantu dengan hasil kerja keras sendiri atau memang upaya yang gue lakukan ya bisa juga untuk membantu keluarga gitu. Jadi sebenarnya tergantung ya kalau misalkan terkait bergadang. Kita nggak bisa ngejudgement. Karena kalau dalam unsur psikologi itu kita nggak bisa sembarangan buat menilai sama buat gitu. Kayak menilai sama apa ya, gue lupa. Keputusan dengan pokoknya gitu jangan itu. Berarti emang banyak faktor ya? Iya, banyak faktor. Keren sih kakak, sangat ikut finansial aja. mau memperbaiki finansial keluarga, itu ke-sharing banget sih ininya, semangatnya. Tapi ngomongin itu, kakak pernah merasa khawatir gak dalam hidup? Jelas. Coba dong sharing dong. Pernah. Hidupnya kayak udah tahu belum setahun ke depan mau ngapain? Karena bentuk kekhawatiran itu karena kita tuh nggak tahu ke depan tuh kita mau ngapain, makanya kita khawatir. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita membahas rasa kekhawatiran ataupun kebingungan, apalagi di kalangan anak muda, itu pasti sering terjadi.
Pasti. Bahkan kalau misalkan boleh jujur gitu ya, kemarin-kemarin gitu ya, bulan-bulan kemarin bisa dibilang gue lagi merasa kebingungan sama kehidupan gue. Bisa dikatakan ya gue kehilangan arah gitu kan. Gue nggak tahu nih tujuan gue harus kemana. Ketika gue banyak kesibukan, gue banyak aktivitas, tetap gue masih nggak tahu arah gue itu harus kemana gitu kan. Gue bener-bener bingung sama masa depan gue bakal jadi seperti apa. Bahkan gue merasa kekhawatirannya tuh kayak di tingkat tinggi lah gitu. Apalagi kan kita tinggal di kawasan industri ya. Itu juga nggak menjamin buat kita langsung masuk kerja ke PT gitu kan. Nah di situ gue bener-bener bingung lah, khawatir banget gitu kan. Ini kok gue banyak aktivitas nih, gue banyak kegiatan, tapi kenapa gue masih bingung sama tujuan gue gitu. Ini kira-kira gue harus kemana nih gitu. Gue bener-bener dalam fase kebingungan pada saat itu. Dan ternyata ketika gue mencoba untuk bermusahabah, jadi bermusahabah itu kayak apa ya, mengevaluasi diri lah gitu kan. Kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Refleksi. Jadi waktu gue lagi kebingungan, nggak tahu arah, bisa dibilang ya gue hilang arah lah gitu kan. Gue di situ tengah malam diem tuh di kamar gitu kan. Gue memikirkan bagaimana sih kehidupan gue ke depannya. Kenapa gue bisa sampai sebingung ini gitu kan. Kenapa gue sampai nggak tahu jalan dan sebagainya. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh gue lagi jauh nih sama agama gue gitu. Oh, aduh sepakat itu. Iya emang. Gue sampai sampai mikir kayak gini. Hebat banget ya gue gitu kan. Gue menjalankan berbagai macam aktivitas, gue punya rencana A, B, C dan sebagainya, tapi gue gak melibatkan Tuhan gue dalam kehidupan gue. Oh wajar nih, gue sekarang lagi ada di dalam fase kebingungan. Karena kan kita sebagai umat yang beragama itu harus memiliki landasan. Kalau di ajaran Islam, kalau di agama Islam gitu kan, kita sebagai umat muslim itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah waktu itu gue bener-bener lepas. Gue nggak memegang pedoman yang dalam. Rasanya gimana tuh? Rasanya gimana tuh? Rasanya makanya gue bingung hampa gitu ya kan? Hampa banget. Iya. Gue banyak kesibukan, banyak aktivitas, tapi kok kayak gini? Iya betul. Hasilnya tuh kayak nggak ada gitu. Ketika gue mendapatkan hasil pun kayak nggak nikmat. Gue mencari tahu apa ya kira-kira kenapa dan sebagainya. Oh ya itu penyebabnya. Gue jauh dari agama gue sendiri. Sepakat emang. Iya sepakat banget emang. Karena kalau kita libatkan dengan Tuhan kita, itu tuh rasa damainya tuh ada. Rasa sungguh-sungguh kita ngejalaninnya. Karena kalau nggak kita salurkan dengan ke agama kita tuh kayak aduh plong banget. Rasanya kayak ya udah ngerjain sesuatu tuh nggak pakai niat gitu, nggak pakai hati. Padahal segala sesuatunya itu ya ini tuh untuk melayani gitu, untuk kita, untuk Tuhan juga gitu di dunia ini. Karena kan kita sebagai manusia itu hanya bisa berencana, Tuhan yang berkehendak. Iya, Tuhan yang punya kehendak kita mau kemana. Makanya ya ketika gue sedang mengalami fase kebingungan dan gue tahu nih gue bingung karena apa gitu kan, karena gue jauh dari agama. Dan disitulah gue mulai memperbaiki itu sholatnya gue gitu kan, yang tadinya suka belentang-belentong, bolong-bolong gitu kan, gue mencobalah memperbaiki dikit demi sedikit. Dan ternyata hasilnya benar kejawab. Segala kesibukan yang gue lakuin, entah itu menghasilkan atau tidak, tetap kerasa bagi kita gitu kan. Betul. Oh lega nih gue udah bisa menjalankan aktivitas ini. Sepakat. Kita nggak mendapatkan finansial dari hal itu ya, otomatis ya kita udah membantu orang lain gitu. Bisa mendapatkan pahala juga. Nah itu kerasa banget. Sumpah. Kita relate banget. Karena aku juga mengalami itu, karena kosong banget nih kalau kita nggak ngandelin Tuhan. Tapi kalau hampa. Tapi kalau kita di sisi kita ada Tuhan, kita ngelibatinnya segala sesuatu untuk Tuhan, itu damainya tuh dapet, sejahteranya tuh dapet. Bener damai banget. Begitu sih. Oke. Paling tadi kalau ngomongin masa depan, kakak udah kepikiran belum setahun ke depan tuh mau ngapain? Kayaknya kalau misalkan untuk goals gue sendiri sih udah. Mau dong. Jadi setahun ke depan itu gue bakal ngapain? Yang pertama, setahun ke depan ini gue bakal difokuskan ke dalam bidang akademik. Iya, yang saat setahun ini belum lulus ya? Tempuh ya walaupun kita belum lulus ya, minimal setahun ke depan ini gue harus bisa mendapatkan nilai yang bagus nih. Karena ya menurut gue pribadi, kita sebagai mahasiswa gitu kan, kalau misalkan kita mendapatkan nilai yang hanya sebatas ya
secukupnya gitu kan. Itu kalau kata gue menjadi keresahan juga gitu. Karena kan perusahaan juga pasti melihatnya dari nilai kan. Iya, sepakat. Iya kan? Itu juga. Makanya gue setahun ke depan ini gue pengen mencoba untuk memperbaiki di dalam bidang akademik. Itu. Selain itu juga gue pengen mengejar karir gitu kan di sekolah lah. Menjadi seorang guru walaupun memang gue belum punya ijazah S1, tapi ya gue udah bisa dipercaya gitu kan sama orang-orang yang ada di sana buat ngisi materi ke siswa dan siswi gitu. Terus selain itu juga setahun ke depan sih gue pengen memfokuskan kepada diri gue sendiri nih, memperbaiki apa nih yang menjadi kekurangan gue sebelumnya gitu kan, gue perbaiki di masa yang akan datang. Betul. Ataupun saat ini gitu. Makanya kenapa aku ngomongin masa depan, karena ini tuh mempengaruhi quarter life crisis juga, karena ya gitu, orang-orang khawatir itu orang-orang yang nggak tahu masa depannya itu mau kemana. Iya. Padahal kita kita punya inilah tujuan gitu kan, nggak tahu arahnya kemana. Salah satu penanganannya ya kita pikirin kalau kita lagi ngapain sih sekarang, dan kita ke depannya tuh mau ngapain. Nah itu meminimalisir untuk kita mengurangi quarter life crisis itu. Betul. Begitu. Terus ngomongin, tapi kalau tentang pengenalan diri, kakak udah kenal sama diri sendiri belum kak? Wah itu. Ini menarik banget soalnya. Gimana ya? Karena kalau misalkan kita penting membahas banget untuk mengenal diri. Pengenalan diri sih sejauh ini gue udah cukup kenal lah sama diri gue kelihatan sendiri. sih kak, kelihatan. Karena gini, kalau kata gue pribadi ya, orang yang mengalami quarter life crisis rata-rata orang yang belum kenal sama dirinya sendiri. Oh, I see. Kalau misalkan kita sudah kenal sama diri kita sendiri nih gitu kan, misalkan kita lagi mengalami fase krisis, entah itu krisis finansial, sosial, ataupun kehidupan kita, karena kita udah kenal nih sama diri kita sendiri, kita bisa tahu nih kemampuan apa yang bakal kita hadapi ketika kita sedang di fase seperti itu. Jadi kita cara kasarnya udah bisa survive lah gitu kan. Kita mau ngelakuin langkah apa nih? Misalkan gue sedang mengalami krisis sosial nih. Oh, karena memang gue sudah bisa melihat ataupun sudah bisa mengenali diri gue sendiri. Oh, ternyata diri gue ini suka nih yang namanya bersosial. Tapi kenapa kok gue bisa mengalami krisis dalam sosial gue? Apakah mungkin ada sifat gue yang salah sehingga gue tidak bisa diterima oleh orang-orang gitu kan? Maka dari itu ya gue mencobalah untuk memperbaiki diri gue sendiri agar bisa diterima oleh orang lain. Kan kalau misalkan kita belum bisa mengenal diri kita sendiri kan pasti bakal bertanya-tanya, kenapa ya orang lain ngejauhin gue? Emang gue salah apa dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Baper. Bikin caption gitu kan, panjang kali lebar di SW di sosial media. Gue sebenarnya salah apa sih gini. Apalagi cewek kan yang suka saling senggol di sosmed. Semangat. Padahal itu mempengaruhi ya. Iya. Lu belum kenal sama diri lo sendiri gitu. Berarti kakak tentang kelebihan, kekurangan itu harusnya udah paham lah ya. Iya. Karena penting banget mengenal diri sendiri itu. Emang penting banget gitu. Ya diri lo gitu lo. Lo harus peduli sama diri lo karena sendiri. Karena gini, ketika kita sedang mengalami fase krisis, yang membantu kita sepenuhnya itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu nggak bisa sepenuhnya campur tangan. Apalagi ini urusan kehidupan kita gitu kan. Jadi nggak bisa dicampur tangani sama orang lain. Makanya teman-teman gue juga kan banyak nih yang sedang mengalami fase-fase krisis ya. Entah itu dia lagi stres soal masalah tugas, keuangan dan sebagainya. Kadang juga emang suka curhat ke gue gitu. Ruk, di mana ini gue mau curhat masalah kehidupan gue gitu kan. Gue tanya, lu kenapa? Gue lagi mengalami fase-fase seperti ini nih. Gue bingung nih kedepannya mau seperti apa. Gue lagi gak punya uang dan sebagainya gitu kan. Ya gue bilang ke temen gue, hal yang pertama yang harus lu lakukan gitu ya, lu harus bisa kenalin diri lo sendiri. Karena kalau misalkan lu udah kenal sama diri lo sendiri gitu kan, otomatis lu juga bisa mengetahui kemampuan apa yang lu miliki. Tadi lu bilang ke gua lu gak punya uang. Ya berarti kalau misalkan emang lu udah kenal sama diri lo sendiri dan lu udah tahu kemampuan lu apa, lu bisa cari pekerjaan yang emang sesuai dengan basic bidang lu. Iya, sepakat. Gitu. Sepakat. Penting banget sebenarnya bagi kita generasi muda nih. Nah, harus bisa mengenal diri sendiri. Iya, penting banget. Aku juga bahkan kalau ada seminar kepemimpinan itu aku mau ikut terus karena penting banget mengenal diri tuh. Emang penting gitu kan. Makanya gue selalu bilang ke kader-kader gue gitu kan yang emang masih junior,
lu nggak usah deh bergerak terlalu jauh gitu kan. Kalau misalkan emang lu belum bisa mengenal diri lu sendiri. Karena kalau misalkan kita belum bisa mengenal diri kita sendiri, ketika kita bergerak terlalu jauh, kita bakal kehilangan arah. Kita bakal mudah untuk terbawa arus yang salah. Terkadang manusia itu lupa caranya untuk duduk. Terlalu banyak aktivitas. Sehingga dia tiba-tiba udah kehilangan arah gitu. Betul. Terbawa arus, nggak tahu tujuan juga, dan lupa caranya untuk memaksa kembali. diri dia ya kan, karena dia ya nggak kenal dirinya di sendiri, kebawa arus aja. Kayak lagunya apa? Sebab nanti kau akan. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin pengenalan diri, itu kan udah masuk cara menangani quarter life crisis itu. Pertama mengenal diri sendiri. Betul. Terus selanjutnya apa Kak? Untuk penanganan quarter life crisis ini? Penanganan untuk kita bisa menghadapi KLC gitu kan, betul. quarter life crisis. Kita itu harus punya yang namanya backupan sosial. Backupan sosial. Karena kita sebagai manusia tidak bisa berjalan sendiri. Oh iya, sepakat sih. Kalau misalkan kita sebagai manusia berjalan sendiri tanpa backupan dari keluarga ataupun teman ataupun pasangan, kita bakal tetap kehilangan arah. Karena apa? Karena nggak ada yang bisa mengingatkan kita. Kalau misalkan kita mempunyai suatu backupan, entah itu teman kita, keluarga ataupun pasangan kita, otomatis ketika kita lagi kehilangan arah, teman, pasangan, keluarga bakal bilang, lu kenapa gitu kan? Kok tiba-tiba lu jadi seperti ini? Lu mengalami perubahan yang sangat dramatis. Apa sih yang lu rasakan? Lu lagi butuh bantuan apa gitu kan? Sini cerita ke gua, sini bilang ke gua. Otomatis kan kita bakal ada sedikit ataupun secercah harapan. Yang tadinya kita lagi di fase krisis, kita nggak tahu harus ngapain. Oh ternyata masih ada nih yang mengulurkan tangan ke kita. Untuk kita itu, ayolah berdiri gitu kan, masih ada gua di samping lu gitu. Berarti... Karena penting banget. Soalnya gini, kemarin juga kenapa gue bisa sempat kehilangan arah gitu kan? Karena ya gue bener-bener sendiri. Gue itu jauh dari lingkungan sosial gue. Gue nggak tahu kenapa gitu kan. Walaupun emang gue banyak aktivitas, gue banyak kesibukan, tapi gue tuh kayak pengen banget nih buat sendiri, untuk menenangkan diri gue sendiri gitu kan, cara kasarnya. Cuman ternyata hal itu salah. Oh kita juga butuh nih backupan gitu. Walaupun emang gue udah tahu kenapa gue bisa kehilangan arah karena gue nggak memegang teguh ajaran agama gue, tetapi gue juga harus butuh partner nih, butuh teman yang selalu ngingetin gue ketika gue lagi di luar. Gitu. Makanya ketika gue udah tahu, oh ternyata gue bisa mengalami seperti ini karena faktor agama, karena juga dari faktor sosial. Makanya gue langsung kembali tuh ke teman-teman gue. Sempat hilang beberapa hari lalu gitu kan. Teman-teman gue juga pada kaget, akhirnya lo kembali gitu kan. Kenapa nih lo kembali? Pasti ada sesuatu, ada something gitu kan. Kata gue, 1000 mg vitamin C untuk membantu tetap sehat dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas, healthy inside, fresh outside. Gue butuh lu semua gitu kan. Ternyata gue gak bisa berjalan sendiri sebagai manusia gitu. Karena kita butuh dukungan dan juga kita butuh evaluasi juga dari mereka. Betul. Iya, sosial itu emang butuh banget dari keluarga, entah dari teman-teman, sahabat, pasangan. Oke, mengenal diri udah, terus bantuan sosial. Habis itu apa lagi untuk penanganan quarter life crisis ini, Kak? Udah sih, kalau kata gue pribadi ya, yang gue alamin gitu kan. Karena sejauh ini juga ketika gue memberikan solusi bagi teman-teman gue gitu kan, langkah apa sih yang harus gue lakuin untuk kedepannya gitu kan, ketika gue lagi mengalami fase krisis. Ya gue suruh dia aja gitu kan buat mengenal dirinya sendiri, untuk bisa mengevaluasi, mencari kelebihan lu, kekurangan lu itu apa. Dan lu juga harus bisa mencari partner nih bagi kehidupan lu sendiri. Agar apa ya? Agar lu nantinya ketika lu salah jalan, ada orang yang ngingetin lu, lu lagi ke jalan yang salah nih, sini ikut gua, kita kembali ke jalan yang lurus. Karena susah bagi gua gitu kan. Bagi manusia tuh kalau misalkan emang udah terbawa arus, susah caranya untuk pulang. Gitu. Sepakat. Begitu ya teman-teman semua. Kita juga butuh orang-orang sekitar untuk diri kita dan juga butuh, evaluasi. sangat butuh sekali. Butuh sekali. Pacar juga butuh ya berarti? Ya tergantung sih kondisional itu mah. Cuman kalau bagi gua sih butuh. Betul. Oke, sepakat, aku juga butuh teman-teman, tapi yaudah ya. Oke.
Berarti kalau dari kakak untuk keluar dari penanganan quarter life crisis ini cukup 2 ini ya? Iya, kalau gue sih cukup 2 gitu kan. Diri sendiri dan juga sosial. Betul. Dan juga ya keimanan kita lah itu mah udah menjadi hal terutama yang ya. wajib lah gitu Iya, kan. terutama lah Apalagi itu ya. kita sebagai umat yang beragama gitu. Betul, sepakat. Oke, terus kalau misalnya kita udah menangani quarter life crisis ini, apa yang kita dapatkan kalau kita sudah selesai dari quarter life crisis? Ada nggak sih orang-orang yang study case-nya udah selesai dari quarter life crisis? Ada sih. Oh, ada. Ya salah satunya gue gitu kan. Oh iya. Gue kan pernah mengalami fase-fase di mana gue lagi bener-bener krisis gitu kan. Gue nggak punya duit, Iya. gue nggak punya temen, bahkan gue itu nggak tahu arah gue kemana gitu kan. Ketika gue sudah berhasil untuk mencapai, secara kasar ya, gue udah bisa meloncat keluar lah gitu kan. Gue udah meninggalkan masa-masa yang seperti itu. Kalau kata gue sih lega banget, ngeplong gitu kan. Karena yang tadinya kita lagi maksudnya yang tadinya kita lagi bener-bener mengalami fase krisis, ketika kita sudah berhasil untuk keluar, itu kayak gimana ya? Maksudnya yang gua rasa itu dunia itu kayak nyamperin kita aja gitu. Iya, ketika gua lagi di fase seperti itu, dunia kayak menjauh gitu kan dari kehidupan gua. Terus kalau ketika gue emang udah berusaha untuk keluar gitu kan, emang gue udah beneran keluar nih, nggak tahu kenapa kehidupan gue ya jauh lebih baik. Karena gue juga bisa mengevaluasi nih, hal apa nih yang bakal gue lakuin agar gue nantinya nggak bakal salah jalan lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Jadi ibarat kata kayak apa ya, dunia itu kayak bener-bener nyamperin gue aja. Kayak ibarat kata lu pulang nih ke rumah gitu kan, setelah sekian lama lu merantau. Wah, lu pusing lah ketika ngerantau gitu. Terus lu ngabarin nih keluarga lu yang ada di kota itu, maaf pak, aku pulang nih ke rumah. Otomatis kan kayak lu disambut nih. Siapa namanya tadi gue lupa? Glory. Iya, oh Glory, apa kabar kamu dan sebagainya, gini gitu. Ya itu yang gue rasain. Jadi gue kayak disambut dengan dunia gitu. Keren sih, berarti. Dan sekarang income-nya ada lah ke gue. income-nya ada. Habis itu kalau udah selesai nih dari quarter life crisis, jangan lupa untuk menjadi dampak ya kan, ngasih ke teman-teman kalau sih, caranya edukasi, seperti caranya apa. seperti Bahkan apa. ya udah ada nih sekarang Betul. kakak di sini untuk memberi dampak gitu kan. Dampaknya apa? Informasi ini, podcast ini. Betul. Ada lagi kak study case-nya kalau Study kayak case-nya study case kakak udah selesai dari quarter life crisis ini gitu. nggak ada sih. Oh, dari diri itu Iya. aja sih ya rasanya. Ya udah, kita tadi udah ada caranya gimana kita harus menangani quarter life crisis, dan sekarang ya rasanya dunia ngejar kita. Dunia itu gitu. kayak menyambut kita lah. Menyambut kita. Cara kasarnya, kemana aja Faruk setelah sekian lama menghilang gitu kan, dan pada akhirnya lu kembali ke pangkuan gua gitu. Ayolah kita sama-sama Lebih suka cita untuk lah. mengejar dunia yang penuh dengan fenomena. Penuh dengan fenomena, penuh dengan tekanan yang pargoy sekali ini. Karena bagi gua kehidupan itu asik. Asik. Sepakat. Betul. Iya, aku juga lagi merasakan kehidupan Serius. itu sebenarnya asik. Apalagi kalau kita sibuk banget nih. Aku Iya. tuh sibuk banget kak. Asik. Maksudnya aku tuh sibuk banget. Jadi dipikir-pikir sebenarnya asik, tapi capek. Cuman asik. Gitu. Iya. Kita bisa menemukan berbagai macam fenomena. Iya, apalagi kalau kita mencoba hal baru tuh asik banget. Betul juga gitu kan. Terus kalau kata gue pribadi gitu ya, kalau dari segi pengalaman gue, gue lupa nyebutin nih satu hal gitu kan. Kenapa gue bisa keluar juga nih dari fase-fase krisis yang pernah gue alamin. Jadi singkatnya, kalau misalkan emang gue lagi mengalami suatu krisis gitu kan di kehidupan gue kadang suka keluar nih tengah malam gitu kan, pakai motor, Nih caranya lagi ya ini. pakai handset gitu kan, sambil ngerokok juga nih. Ketika gue keluar, ternyata banyak orang yang lebih krisis kehidupannya dibanding gue. Iya. Dan di situ gue kayak terdampar gitu. Lu apa banget gitu kan, lu cuma dikasih masalah seperti ini, lu cuma dikasih dalam keadaan krisis yang gak seberapa, tapi lu ngerasa bahwasannya lu itu manusia yang paling depresi. Ternyata di kehidupan luar sana banyak yang emang lebih parah dibanding lu. Ketika gua keluar malam-malam, ada orang yang jam 12 malam ataupun jam 1 masih mencari uang. Ada orang malam-malam gitu kan, ada juga yang kedinginan, yang tidur di pinggir jalan dan sebagainya.
Jadi di situ gue menemukan berbagai macam fenomena. Oh ternyata kehidupan ini asik kalau misalkan kita bisa mengeksplor. Rata-rata orang yang memang, gue bukan ngejudgement gitu kan, kalau kata gue pribadi, rata-rata orang yang emang kayak depresinya terlalu apa ya, berlebihan sih gitu kan. Ya itu mungkin lu nggak pernah buat keluar aja gitu. Iya. Paham nggak sih? Dan juga dukungan tadi sih Iya, ya. Dia terlalu menyendiri kali ya. Dia terlalu menyendiri gitu kan, seakan-akan dunia ini kejam banget nih Iya. buat kehidupannya. Iya, betul. Padahal kalau misalkan, nah gue juga suka bilang nih ke cewek gue gitu kan, kalau misalkan cewek gue lagi di fase depresi gitu kan, lagi mengeluh sama keadaan sekitarnya, lagi mengeluh lah pokoknya sama kehidupannya, langkah yang gue lakuin, gue bukan ngebujuk cewek gue, gue bukan nenangin, bukan, tapi gue ngajak dia keluar. Entah itu keluar sore-sore ataupun keluar malam-malam. Gue bilang ke cewek gue, berhentikan gue di pinggir jalan, coba deh lu bisa ngelihat gak sekeliling ataupun sekitar lu ada apa. Cewek gue melihat gitu kan, mengobservasi ada apa nih di sekitarnya. Gue tunjukkan, itu di samping lu ada pemulung yang lagi nyari makan. Dia lagi mengalami fase yang seperti itu gitu kan. Kebayang gak sih kalau lu jadi dia? Iya. Lu cuman dikasih tugas berat sama dosen, lu anggap ini masalah gitu, lu jadi depresi. Kalau kata gue nggak worth it gitu kan. Dan cewek gue bilang, oh iya ya, bener juga. Rata-rata kalau misalkan kita lagi depresi, kita lagi kayak wah bener-bener kacau lah kehidupannya, kalau misalkan kita melihat orang yang lebih parah lagi dibanding kita, itu rasa bersyukur tuh ada. Iya. Tapi tergantung ya, tergantung. Cuman kalau gue sama cewek gue sih gitu. Iya. Begitu. Emang sebenarnya itu bukan jadi patokan, tapi gimana caranya ya, nih lu lihat dulu nih orang luar tuh kayak gini loh gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh jadi patokan, itu emang harus sudah di dalam diri kita tuh harus bersyukur sama masalah, karena masalah tuh bikin kita berproses sebenarnya. Betul, berproses gitu kan. Dan bikin kita menjadi hidup. Gitu. Karena ya namanya hidup ya harus ada masalah, karena kita masih ada. Ya kita masih hidup gitu. Masalah tuh harus selalu ada untuk, karena ya itu masalah tuh buat kita berproses dan juga bertumbuh gitu loh, lebih baik lagi, tumbuh lebih baik. Anjay, lagunya ini banget nih. Karena menurut gue pribadi ya, masalah itu adalah teman abadi manusia. Iya. Kita itu nggak bakal bisa menghindari yang namanya masalah. Bahkan ketika kita sudah mati pun kita bakal mendapatkan masalah walaupun kita beda alam. Entah itu kita punya masalah dengan amal kita gitu kan, sehingga kita dicambuk oleh malaikat dan sebagainya. Makanya ya kita itu sebenarnya nggak akan jauh lah dari yang namanya masalah. Gue udah menganggap masalah itu menjadi teman abadi gue gitu. Gue punya masalah berarti gue hidup. Gitu aja intinya. Iya. Keren nih Kak. Nggak semua orang Kak yang mindsetnya seperti itu. Begitu loh. Yang ada yang ya itu tadi stres mulu karena ada masalah, ada tugas dari dosen, ya dia merasa dunia jahat banget, padahal ya itu masalah sepele. Ya finansial juga membuat kita berproses untuk mungkin apa ya, kita harus bekerja lebih baik lagi gitu loh. Begitu sih, itu teguran-teguran yang dari Tuhan yang buat kita tuh jadi berproses gitu loh. Proses. Ya. Bertumbuh dan berproses. Makanya, begitu teman-teman, itu tadi kita udah ngejelasin latar belakang quarter life crisis, di mana kita ya mengenal gejala-gejala, ciri-cirinya, karakteristiknya quarter life crisis, dan juga bahkan penanganannya quarter life crisis, dan juga bahkan tadi kita setelah udah keluar dari quarter life crisis, apa yang kita rasakan, yaitu tadi plong. Makanya damai. Teman-teman semua gitu kan, ketika lagi berada di fase krisis, gua harap sih ya lu jangan mencoba untuk sendiri. Iya. Serius. Karena kalau misalkan kita dalam keadaan krisis terus kita sendiri nih, tanpa backupan dari siapapun, itu terkadang kita bisa melakukan hal-hal yang memang di luar dugaan. Karena kita itu keluar dari alam bawah sadar kita. Gue yakin nih, orang-orang yang bunuh diri dalam keadaan krisis karena dia tuh nggak ada backupan, dia tuh nggak ada dukungan dari teman sebaya ataupun keluarganya, yang mengakibatkan ya dia merasa bahwasannya kehidupan gue gini amat ya, kayak nggak ada yang peduli sama gue, dan pada akhirnya apa? Bunuh diri. Entah itu dia gantung diri, terjun dari atas dan sebagainya. Menyakiti diri sendiri gitu ya. Menyakiti diri sendiri. Makanya gue kadang suka khawatir nih sama teman-teman gue.
ketika lagi dapat masalah, terus dia lagi di kosan sendirian. Kadang gue suka gercep orangnya. Ruk, wah kata gue tahu nih, pasti mau curhat. Lu di mana? Gue lagi dapat masalah gitu kan. Entah itu cewek ataupun cowok, gue selalu ladanin gitu kan. Karena ya orang itu butuh pundak kita juga buat bersandar gitu. Sama-sama berfeedback ya, kita butuh mereka, ya sekarang kita juga harus ada untuk mereka gitu, kasih support gitu. Karena kita juga disupportnya dari mereka, ya kita juga harus kasih support gitu. Betul banget. Sepakat sih. Begitu teman-teman. Jadi udah sih paling kalau untuk sharing-sharing kita kali ini sangat penuh dengan daging ya Kak, penuh dengan enggak sih, ini hanya sharing pengalaman yang gue berikan aja gitu. Untuk teman-teman ya kan, biar kita sama-sama ya tadi menangani quarter life crisis ini dengan enjoy gitu. Enjoy aja gitu. Sebenarnya enjoy juga enggak sih gitu. Tapi lebih kayak ya udahlah kita terima aja gitu kan. Ya, mungkin syukuri. Tuhan itu lagi memberikan kita cobaan. Iya, bentuk kita untuk berproses. Karena kan ya kita nggak mungkin ya menjadi orang sukses nggak mendapatkan masalah bertubi-tubi gitu kan. Pasti rintangan untuk mendapatkan hal yang kita mau itu pasti ada lah gitu kan, tantangannya nih yang harus kita hadapi, entah itu kita mendapatkan masalah ataupun apalah gitu kan. Makanya kunci dari utamanya adalah lo harus bisa kenalin diri lo sendiri. Iya. Betul. Kenapa gue bisa ngebantuin orang lain gitu kan, ya karena gue udah kenal sama diri gue sendiri. Kalaupun gue sedang mengalami fase krisis, ya gue udah tahu cara penanganan gue seperti apa gitu kan. Iya. Paham aku. Jadi biar lebih mudah lah gitu. Begitu sih, aku lagi belajar aja sih untuk tetap mengenal diri aku sendiri. Karena ya ada lah sebagian aku kenal diri sendiri, tapi ada di mana ya itu tadi ada masalah tuh aku kadang belum tahu cara penanganannya gitu. Tapi selebihnya aku kenal lah diri aku. Iya, kenalin diri sendiri dulu. Baru lu belajar tuh yang namanya problem solving tuh, cara mengatasi suatu permasalahan. Iya, betul. Gitu. Itu juga penting untuk pekerjaan nanti ya kan, problem solving. Nanti kita dipercaya sama atasan kita karena kita bisa ya keluar dari masalah, bisa manajemen masalah begitu. Betul. Begitu teman-teman Maruners Lambe 88 FM. Cukup ini sih, ada lagi kakak yang mau di-sharingin? Udah sih. Pesan untuk yang nonton ini, denger ini. Gue belum ngasih pesan, cuman gue kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan jawaban yang gue berikan gitu kan, entah itu cara penanganan ataupun hal yang lain, ya kita kan sudah hidup di zaman digital ya, teknologi gitu kan, dipermudah lah. Lu tinggal lihat aja gitu kan cara penanganan ketika kita mendapatkan quarter life crisis gitu kan. Lu tinggal searching lah di ChatGPT juga ada banyak. Cuman kalau kata gue penanganan yang emang dibantu oleh AI itu nggak worth it sih. Yang worth it itu ya adalah cara penanganan kita sendiri gitu. Paham nggak sih? Iyalah, betul. Itu sih yang gue rasain gitu. Cuma kalau misalkan emang lu pengen mencoba salah satu dari AI-nya juga nggak apa-apa. Misalkan di AI itu tertulis bahwasannya caranya harus seperti A, B, C, ya udah lu ikutin aja. Siapa tahu berhasil. Iya, gitu. Betul. Cuman kalau saran dari gue sih nggak usah jauh-jauh, ya lu cukup kenali diri lo sendiri. Satu sih sebenarnya kuncinya. Kenal diri gampang kalau udah kenal sama diri sendiri tuh, sumpah serius. Betul. Pesannya dari gue, kalian semua sebagai generasi muda, jangan pernah mudah menyerah. Teruslah kejar impian kalian sampai kalian mati. Itu. Oke, terima kasih kakak. Ini sangat itu sharingnya benar-benar daging semua. Pengalaman aja sih. Pengalaman aja. Untuk teman-teman jangan lupa diterapin ya tadi cara-caranya karena ini penting gitu. Mungkin kesimpulannya teman-teman tetap semangat untuk jalan ini. Kita ada di, kalau teman-teman lagi ada di quarter life crisis, ada caranya teman-teman, dan juga tadi kita udah kenal dan kita ada penanganannya, bahkan kita ada dampaknya kalau kita keluar dari quarter life crisis ini. Begitu, cukup sekian. Aku Gloria Margareta Siahaan dan saya Muhammad Faruk Abiyu, bisa dipanggil Faruk. Ya, kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan tutur kata. Bye. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Semoga dari pagi hingga sore nanti ya menjadi semangat terus untuk menjalani kuliahnya Sobat Maruners. Gue Ozan pamit undur diri. See you, bye-bye and ciao.